kemudian 3 bagian sampah organik, dan 10 bagian air. Nah, air ini tidak boleh air yang sudah matang, yang kita pakai adalah air yang masih mentah. Bapak Ibu boleh pakai air sumur, air PDAM yang sudah diendapkan semalam, juga boleh pakai air galon seandainya di lingkungan Bapak Ibu airnya sangat buruk, ya. Boleh juga pakai air hujan yang sudah diendapkan juga boleh. Air buangan AC juga boleh, ya, nanti di modul sudah diterangkan. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat ekoenzim ini kita memerlukan alat seperti ini. Ini adalah wadah untuk fermentasi, ya, untuk wadah untuk fermentasinya. Nah, wadah ini kita sebaiknya milih wadah yang lebar seperti ini, Bapak Ibu, ya, lebar, tutupnya lebar, karena ini nanti akan lebih aman ketika diproses fermentasinya. Jadi nanti kan di proses fermentasi ini akan keluar gas. Nah, kalau kita pakai wadah yang kecil yang seperti ini, ya, kadang-kadang kita ada yang proses pakai seperti ini, boleh juga, tapi itu nanti agak terlalu risiko, ya, karena nanti gasnya akan mudah meletup. Nah, selain wadah, kita juga butuh telenan, ya Bapak Ibu, ya, untuk mengiris bahan-bahannya. Butuh pisau. Nah, yang penting lagi kita butuh timbangan, apapun bentuknya timbangan, yang penting akurat, ya. Ini untuk menimbang. Nah, Bapak Ibu, yang perlu dipahami di dalam membuat ekoenzim ini adalah kita hitung dalam bentuk berat, ya. Jadi kayak molase ini juga dihitung dalam bentuk berat. Jadi bukan karena ini bentuknya agak cair, bukan liter, tapi nanti kita kita hitungnya dalam bentuk gram, ya. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, yang perlu dipahami lagi, ketika kita mau memulai, ya, ini harus dilihat kapasitas wadah itu berapa. Ya, kapasitas wadah ini kebetulan sudah saya hitung, kapasitas wadahnya adalah 6 liter. Nah, air yang boleh kita masukkan itu 60% maksimal, ya, jangan sampai lebih, karena nanti kalau lebih itu jadinya bisa tumpah-tumpah. Nah, di sini karena 6 liter kita boleh pakai air sejumlah 3,6 liter, ya. Kita boleh pakai 60%-nya itu 3,6 liter. Jadi hari ini kita pakai 3,5 liter, ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Sebentar, saya pindah dulu. Nah, wadahnya biar Bapak Ibu bisa kelihatan. Nah, ini wadahnya kita siapkan. Kemudian airnya kita tuang. Ini sudah saya ukur airnya 3,5 liter, ya. Airnya 3,5 liter kita masukkan. Ingat, ya Bapak Ibu, tidak boleh air matang, ya. Airnya harus selalu yang mentah. Terus setelah kita masukkan air, kita boleh memasukkan molasenya. Nah, untuk gulanya itu Bapak Ibu boleh pakai gula awur, boleh juga pakai molase. Gula awur tebu, boleh juga pakai gula merah, gula kelapa, gula aren, boleh dipakai. Yang tidak boleh adalah gula pasir, ya. Gula pasir tidak boleh dipakai karena bahan kimianya terlalu kental. Nah, kemudian setelah kita masukkan, nah ini tadi 3 liter, ya Bapak Ibu, 3 liter, ini yang setengah liter. Yang setengah liter ini saya sisakan nanti untuk membersihkan bahan molasenya yang ada nempel di di wadahnya ini. Jadi sekarang kita masukkan molasenya. Molasenya ini adalah 3,5 ons. 3,5 ons kita masukkan, ya. Kemudian kita bersihkan pakai air yang sudah kita timbang tadi. Ya, kita bersihkan molasenya biar sampai semua masuk. Semua molase bisa semua masuk ke wadah. Seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, kadang-kadang kita kalau pakai gula merah itu harus disisir dulu. Nah, kalau disisir kadang-kadang kan masih kurang kurang lembut, kurang menyatu gitu. Jadi suka ada yang dicairkan. Nah, boleh dicairkan tapi harus mengambil air yang sudah diukur. Jadi kalau kita sisir gula merahnya, mau dicairkan biar nanti fermentasinya lebih bagus, itu boleh dicairkan dengan ambil air yang ada di sini, ya. Ambil air yang sudah kita ukur. Nah, seperti ini, ya Bapak Ibu. Nah, ini kita bersihkan sampai habis molasenya di sini, ya. Ini. Oke, nah setelah air masuk sejumlah 10 bagian molasenya itu satu bagian, berarti kalau kita, saya ulang lagi, ya, kalau kita pakai air 3,5 liter, kita pakai molasenya 3,5 ons, ya.
Terus kemudian kita masukkan bahannya Bapak Ibu. Kemudian bahan ini tadi sudah saya ukur. Bahan-bahannya ini boleh kulit buah, terus juga boleh bagus juga kalau ditambahkan sayur-sayur yang ada di rumah. Jadi jangan sampai kita membuang sampah organik lagi sekarang ya. Kita pakai untuk bikin ekoenzim. Kebetulan ini saya dapat markisa dari tetangga, ini sudah saya potong-potong kulitnya. Terus kemudian saya juga kemarin saya makan pisang, ini kita pakai pisangnya, kulit pisangnya sudah dipotong-potong. Kemudian juga kemarin menantu saya masak sop. Nah, ini boleh juga dimasukkan sisa-sisa sayurnya Bapak Ibu ya. Dimasukkan, kita pakai bahan-bahannya yang ada di rumah. Jadi jangan sampai kita sekarang membuang sampah ke tempat sampah, membuang bahan organiknya, kita manfaatkan untuk ekoenzim ya. Terus kemudian kebetulan ini ada tetangga saya yang jual jus Bapak Ibu. Jadi tiap hari alhamdulillah saya itu dapat kiriman kulit-kulit buah seperti ini, ada buah naga. Terus ini kemarin panen dari kebun ya, buah pepaya. Terus juga ini dari yang jual jus itu kita dapat kulit semangka, kita dapat kulit melon, itu boleh dimasukkan semua ya, diiris-iris dulu. Nah, terus kadang ada pertanyaan, Bu, boleh enggak kalau bijinya kita masukkan? Boleh. Kayak ini kan kemarin saya makan buah pepaya, ini bijinya kita masukkan juga. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Terus kita aduk rata, ya. Ini kita aduk dulu, Bapak Ibu ya, diaduk sambil didoain, sambil diajak bicara. Karena ini adalah di sini juga ada mikroba-mikroba, ya, yang nanti akan bekerja mengurai enzim yang ada di dalam buah dan sayur ini. Jadi kita ajak bicara yang baik, kalimat-kalimat yang positif, harapan-harapan yang positif, kita sampaikan ke mereka gitu ya. Pokoknya intinya kita berterima kasih, mereka sudah hadir di hidup kita ya. Terus kemudian mereka juga bekerja keras gitu kan, mengurai enzim yang ada di buah dan sayur ini. Jadi kita harus berikan kasih sayang kepada ekoenzim ini. Nah, ini diaduk seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, setelah diaduk rata, ini diaduk rata ya, usahakan sampai rata. Boleh sambil diremas-remas juga boleh. Nah, nanti kalau sudah rata seperti ini, terus kemudian kita tutup rapat ya Bapak Ibu. Yang harus diperhatikan adalah pastikan bahwa tutup dari wadah ini rapat. Ya, karena kalau tidak rapat nanti itu ada udara yang bisa masuk, kadang terkontaminasi, ada belatung dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, nanti sudah ada di modul sudah diterangkan bagaimana cara mengatasinya. Nah, setelah ini semua diaduk rata ya Bapak Ibu, terus kemudian ini kita tutup rapat. Nah, jangan lupa satu langkah berikutnya. Ya, satu langkah berikutnya adalah kita kasih tulisan Bapak Ibu supaya tidak lupa gitu ya. Jadi kita kasih tulisan seperti ini. Kita kasih tanggal. Nah, tanggal membuatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Tanggal membuatnya kapan, tanggal panennya 3 bulan ke depan. Terus kita kasih tulisan-tulisan. Kayak ini saya tulis yang seperti ini. Dibuat tanggal 6 Agustus, panen 6 November gitu kan. Terima kasih sudah ada di hidupku, jadilah ekoenzim yang hebat, bermanfaat untuk banyak orang, jadikan bumi lebih sehat, I love you gitu. Jadi ini kata-kata positif ini nanti akan berpengaruh Bapak Ibu. Ekoenzimnya akan benar-benar menjadi sesuatu yang kita harapkan ya. Terus ini Bapak Ibu tempel ke sini ya. Bapak Ibu tempel. Sudah, terus kemudian ini kita taruh di ruangan yang terhindar dari sinar matahari langsung. Ini penting ya, karena apa? Indra dikubur jam berapa? Jika ada yang tanya juga, boleh nggak ditaruh di bawah sinar matahari gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Cara naruhnya kita sebaiknya di udara yang ada sirkulasi udara bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Ada sirkulasi udara bagus. Terus kemudian tidak kena matahari langsung, jauh dari wifi. Nah ini penting ya. Karena itu radiasinya sangat tinggi, terus kemudian juga jangan dekat kamar mandi, cara naruhnya gitu. Terus kemudian apalagi ya yang penting bahwa, jangan, kita tempel dulu ya. Kita tempel dulu Bapak Ibu seperti ini supaya nggak lupa, kita tempeli. Seperti ini. Terserah kata-kata positifnya Bapak Ibu apa yang mau diungkapkan boleh, misalnya kamu jadilah ekoenzim yang bahagia atau jadilah ekoenzim yang hebat, yang baik, yang kita
yang kita akan butuhkan, apalah pokoknya semua yang positif yang menurut pikiran kita ekoenzim ini akan senang kalau kita ucapi hal-hal yang positif seperti itu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya kira mungkin yang perlu saya sampaikan lagi ke Bapak Ibu adalah ketika membuat ini ya, ketika membuat ekoenzim ini yang paling penting yang perlu kita ingat adalah tidak boleh pakai gula pasir. Jadi harus pakai gula merah atau pakai molase. Nah, kita cenderung menganjurkan untuk pakai molase karena apa? Karena molase ini adalah limbah dari pabrik gula ya. Jadi limbah dari pabrik gula bisa kita manfaatkan dan ini juga biasanya kandungan mineralnya masih banyak dan itu biasanya menghasilkan ekoenzim yang lebih bagus daripada kalau kita pakai gula merah. Karena apa? Gula merah kan saat ini banyak dipalsukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakai gula merah pastikan bahwa kita pakai gula merah yang bagus gitu. Yang kadang-kadang kan sudah ada yang gula merah yang dicampur gula pasir, terus kemudian diberi pemadat. Itu kan berarti sudah ada zat kimianya seperti itu. Jadi kalau mau pakai gula yang lebih murni itu boleh pakai gula awur seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini gula tebu awur ya. Bisa dicari nanti biasanya di online juga banyak dijual. Kalau mau Bapak Ibu gula, lebih kami sarankan pakai gula tebu awur karena ini lebih alami gitu ya. Oh ya, maaf tadi ada yang lupa Bapak Ibu. Kalau misalnya kita memakai bahan yang banyak sayur-sayurannya, biasanya nanti kan aromanya kurang wangi. Nah, kalau aroma kurang wangi, kadang-kadang kan Bapak Ibu kurang senang gitu ya. Nah, kebetulan ini tadi sudah saya timbang, ini saya lupa masukkan. Nah, ini ada daun kari Bapak Ibu. Kebetulan saya nanam ya, daun kari. Ini nanti bisa membantu ekoenzim aromanya menjadi jauh lebih wangi. Ya, seperti itu Ibu-ibu. Jadi kalau misalnya nanti, ini tadi sudah saya timbang, jadi ini saya masukkan ya daun karinya, tadi lupa dimasukkan. Jadi kalau misalnya kita pakai bahan-bahan yang banyak sayur, itu harus diimbangi dengan bahan-bahan yang akan membuat ekoenzim ini menjadi lebih menarik, lebih wangi. Itu bisa daun kari. Terus juga kalau kulit buah itu biasanya kulit lemon, kulit jeruk itu biasanya akan sangat bagus ya, akan sangat bagus dipakai untuk membuat aroma ekoenzim ini menjadi lebih wangi. Terus juga kulit jeruk, mint juga bisa dimasukkan Bapak Ibu ya, tapi yang paling bagus itu biasanya kulit lemon, itu juara kalau untuk aroma ya. Nah, tidak disarankan kita pakai bahan tunggal ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena biar lebih lengkap enzimnya yang diproduksi ya. Jadi kadang-kadang ada yang suka pakai dari kulit nanas aja atau dari kulit jeruk aja gitu. Ya, Bu. Itu bisa, tetapi lebih tidak kami sarankan karena biar lebih lengkap. Kalau Bapak Ibu mau hasilnya ekoenzim lebih bagus, itu pakai minimal 5 macam ya, minimal 5 macam kulit buah dan sayur. Nah, sayurnya juga tidak boleh yang sudah dimasak ya. Ini semua harus mentah. Jadi semua bahannya harus mentah. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Yang ini sudah dicampur. Sudah selesai. Saya rasa itu ya. Mungkin apa perlu diulang lagi? Nanti langsung tanya jawab saja. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Jadi seperti ini. Sudah. Cara prakteknya simple, sederhana. Yang paling penting adalah kita harus segera memulai, jangan menunda karena kita sudah tahu bahwa ini adalah hal yang baik untuk alam ya. Apalagi kalau yang selama ini kita buang-buang sampahnya ke tong sampah, kemudian terbawa ke TPA, di sana menjadi yang sampah yang berbau, kemudian menimbulkan lalat dan sebagainya. Ya, kita berarti tanpa kita sadari sudah punya dosa lingkungan gitu kan, sudah mencemari lingkungan. Nah, sekarang di rumah tangga ini karena rumah tangga kan paling banyak juga menghasilkan sampah. Jadi sebaiknya kita mari ibu-ibu juga bapak-bapak mulai diingatkan bahwa sampah yang kita hasilkan di rumah tangga itu ayo kita rawat baik-baik, kita jadikan ekoenzim yang itu nanti akan berguna untuk kita semua ya. Kita juga nanti akan dapat banyak sekali manfaat dengan membuat ekoenzim ini. Sekaligus kita juga menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan bumi kita. Tadi Pak Li sudah menjelaskan dengan sangat bagus bahwa dunia ini bumi ini sudah semakin
butuh perhatian kita karena semakin tua semakin banyak sakit ya, banyak penyakit gitu, termasuk antara lain kita sekarang sedang mengalami pandemi ya. Nah, itu juga termasuk antara lain karena apa? Karena kesalahan kita sendiri di dalam memperlakukan alam ini. Jadi sekarang saatnya kita untuk memperbaiki diri. Itu ya Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab aja ya, Pak Rudi ya. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rudi dan Bu Lina. Ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Bung sudah menyampaikan presentasinya. Kita mau langsung tanya jawab, Bu. Apa mau demo dari KKS dulu? Halo? Terserah ya. Mungkin tanya jawab dulu ya. Jawab dulu ya di sana biar mempersiapkan. Tanya jawab dulu. Ini ada setting, ada pertanyaan dari Ibu Maria Darmaningsih. Tadi Bu Bung itu menyebutkan menantunya masak sayur sop, terus ada sisa dimasukkan ke dalam sebagai bahan ekoenzim. Pertanyaan dari Ibu Maria adalah, jadi bekas sayur yang sudah dimasak yang tersisa bisa dipakai juga, ya begitu kan Ibu Maria ya pertanyaannya. Silakan Bu Enda. Iya, jadi gini, jadi kalau kita mau masak itu kan nggak semuanya kita masak kan, pasti ada misalnya bonggol-bonggolnya wortel, terus sayur-sayur yang mungkin sudah agak layu kan tidak kita pakai. Nah itu bisa kita pakai untuk bikin ekoenzim, gitu Bu. Tapi bukan yang sudah dimasak ya, jadi bukan yang sudah dimasak. Jadi bahan yang belum dimasak itu, yang bahan sisanya itu kita pakai untuk bikin ekoenzim, seperti itu. Tidak boleh pilih-pilih kita ya, istilahnya gini, kita masak apapun, masak kangkung, masak apa, pokoknya yang sisanya kayak akar-akarnya itu boleh kita pakai, gitu ya, seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi, ini kedengeran nggak ya? Boleh langsung kan ya? Ya, boleh. Ya, boleh. Kan kalau umur sebulan harus diaduk. Itu berarti terus ditutup lagi, kemudian 2 bulan kemudian dipanen, atau sebulan itu tambah 3 bulan lagi? Oh gini, bagus pertanyaannya. Jadi gini, oh ya tadi saya lupa menerangkan ya. Jadi setelah kita tutup ini Bapak Ibu, itu nanti setiap hari kita buka ya, kita buka wadahnya untuk membuang gas. Kan nanti kalau, oh ya, wadahnya ini yang disarankan adalah wadah plastik ya, tidak boleh kaca, karena kalau kaca itu nanti rentan pecah gitu kan. Nah wadah ini biasanya kalau keluar gasnya dia akan menggembung gitu. Nah kalau udah mulai gembung itu harus kita buka seperti ini, tutupnya sedikit saja untuk buang gas, langsung ditutup lagi. Nah biasanya di minggu pertama itu keluar gasnya cukup banyak gitu, keluar gasnya cukup banyak, jadi kita harus sering membuang gasnya, jadi hampir setiap hari ya kita buang gasnya seperti ini, nanti ditutup lagi. Nah nanti di seminggu pertama, jadi ketika ekoenzim ini sudah usia 1 minggu, itu kita tengok ya, kita lihat, kita buka, kita amati apakah di situ ada belatung ataukah mungkin aromanya tidak enak gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya tutup ini kurang rapat, itu kadang-kadang itu ada yang tumbuh belatung. Nah kalau tumbuh belatung gimana? Nah, kalau tumbuh belatung kita aduk Bapak Ibu ya, kita aduk, setelah kita aduk rata, terus kemudian kita perbaiki tutupnya. Jadi kalau misalnya ada belatung itu tanda bahwa tutup itu tidak rapat gitu ya. Jadi harus kita tambahi lagi di sini tutup plastik ya, ditambahi plastik, pokoknya dibuat rapat. Setelah ditutup rapat itu nanti dijemur setengah jam ya setiap hari selama 2 sampai 3 hari. Kita kalau bisa usahakan pakai dijemurnya pakai matahari pagi. Nanti belatungnya itu sudah akan terproses kok menjadi ekoenzim gitu. Seperti itu. Nah, terus tadi Bu Maria tanya setelah 1 bulan ya, nanti diaduk lagi gitu. Nah, Bapak Ibu, kemarin memang kita sampaikan bahwa setelah 1 bulan itu kita lihat, kita cek lagi. Nah, tapi ternyata di kenyataan di lapangan itu seringkali sebelum
kadang 1 bulan itu terlewat gitu loh. Wah, aku lupa gitu, belum tak lihat gitu. Nah, ketika dilihat ternyata masih banyak bahan yang masih menyembul gitu. Ada masih bahan, ketika dilihat gini, ditengok ternyata masih banyak bahan-bahan yang menyembul, belum terfermentasi dengan baik. Nah, itu kan harusnya diaduk. Nah, sedangkan kalau menurut pengalaman mentor kita, Pak Joni, sebaiknya kalau sudah 1 bulan itu sudah tidak ada pengadukan lagi. Makanya di kita akhirnya diputuskan usia 3 minggu sudah boleh dicek gitu ya. Jadi setelah 1 minggu tadi diaduk, itu wajib ya 1 minggu pertama itu diaduk itu karena supaya bahan benar-benar merata lagi, bisa terfermentasi dengan baik gitu ya. Nah, kalau sudah usia 3 minggu kita cek lagi Bapak Ibu gitu ya. Kita cek lagi kalau ternyata di situ misalnya sudah ada jamurnya rata, terus kemudian bahan-bahannya sudah ini ya, sudah rata ke bawah, sudah nggak ada bahan lagi yang menyembul, itu sudah kita cek aja, jadi nggak perlu diaduk lagi, sudah kita tutup lagi, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya di usia 3 minggu ini ada masalah itu sudah ada di modul, sudah dijelaskan, masalahnya adalah 2. Masalahnya keluar belatung atau aromanya tidak enak gitu ya, aromanya kadang berbau got gitu. Nah, kadang-kadang ada seperti itu, tapi ini jarang sekali terjadi. Biasanya itu karena ada kontaminasi dari lingkungan sekitar gitu ya. Jadi apa terlalu dekat wifi atau mungkin terlalu dekat ke kamar mandi seperti itu, terlalu dekat tempat-tempat yang lembab. Nah, kadang-kadang memang ada tumbuh jamur hitam. Nah, itu harus ditambahi dengan molase sejumlah awalnya. Nah, makanya kan saya ditulis ya di sini. Jadi kalau bisa Bapak Ibu waktu bikin itu jangan lupa menulis jumlah molase yang dimasukkan, kemudian jumlah airnya berapa dan jumlah bahan organiknya berapa. Itu kalau bisa ditulis, saran kami ditulis. Karena apa? Kalau tidak ditulis nanti ketika kita harus menambahkan molase, kita lupa kemarin di bahan itu ada kita masukkan molasenya berapa ons ya gitu, itu lupa biasanya kan, apalagi kalau kita bikin banyak. Biasanya kalau sudah kenal dengan ekoenzim ini jarang yang cuma bikin 1 kali 2 kali gitu, biasanya ketagihan bikin ekoenzim karena memang manfaatnya luar biasa gitu. Nah, itu harus ditulis. Nah, nanti ketika ada masalah yang seperti bau got itu nanti ditambahkan molase lagi, terus dijemur seperti kalau kena belatung sama setengah jam, kemudian selama 2-3 hari. Nah, nanti setelah 1 minggu setelah kita perbaiki itu, kita cek lagi, kita lihat apakah sudah sehat kembali atau belum gitu. Biasanya sudah sehat, kalau sudah kita atasi dengan ini biasanya sudah membaik seperti itu. Oh iya Bapak Ibu, kalau misalnya ada masalah itu diajak bicara ekoenzimnya ya. Diajak bicara ekoenzimnya, kamu jadi ini ya ekoenzim yang sehat, yang baik. Maaf kalau kami kemarin salah naruh, istilahnya seperti itu. Diajak bicara, insya Allah nanti itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Cukup jelas Bapak Ibu? Saya berarti setelah 1 bulan terus tambah 2 bulan kan? Betul, jadi total iya, betul, 3 bulan. Jadi setelah 1 bulan pertama itu tambah 2 bulan. Pokoknya dari sejak diproses ini usia ekoenzim itu 90 hari. Ya, jadi sejak diproses itu 90 hari kita sudah boleh panen. Nah, kadang ada pertanyaan seperti ini. Boleh nggak kalau saya belum sempat nggak saya panen dulu? Boleh ya, boleh. Jadi misalnya sudah lewat 90 hari tidak segera disaring itu juga boleh, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah punya waktu, mau disaring, itu juga bagus. Nah, nanti ekoenzim ini yang sudah diproses ini, yang sudah disaring, ini Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, ini ditaruh ya di tempat-tempat yang kita sehari-hari beraktivitas di situ. Kalau mau ditaruh di kamar mandi, kalau mau ditaruh di kamar tidur itu juga akan lebih baik karena ekoenzim ini menghasilkan ion negatif sehingga itu membuat kita tidur semakin nyenyak gitu ya. Bahkan saya pernah testimoni juga ketika saya sesak, saya masukkan ekoenzim yang sedang diproses usia 1,5 bulan, saya masukkan kamar, saya peluk-peluk, akhirnya sesak saya hilang gitu ya, seperti itu. Monggo pertanyaan lain? Saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya bisa di chat. Mungkin ke Pak Li ini ada pertanyaan dari Insinyur Erni. Ekoenzim itu apa saja manfaatnya?
Yang kedua adalah dari Ibu Ciptayani. Selamat siang, saya asal dari Bali. Saya ingin bertanya karena saya tinggal di Bali. Di sini biasanya banyak sisa-sisa janur pembuatan sesaji. Apakah bisa digunakan? Terima kasih. Silakan Pak Li atau Bu Endah, Bu Gung menjawab. Ya, kalau yang di Bali nanti ada teman kita namanya Pak Joko, nanti bisa masuk ke komunitas di sana, Bapak Ibu. Banyak sudah di Bali sudah berkembang sekali ini ekoenzim ini. Nanti ini aja, tinggalkan nomor WA aja atau gimana, saya belum bisa pegang chat. Siapa yang bisa pegang chat ya? Ya, Bisa saya ditulis masuk di grup di chat. belajar ekoenzimnya kok, Bu. Ya. oh gimana? Memang sudah masuk di grup belajar ekoenzimnya, tapi baru beberapa bulan ini. Jadi masih belajar kayak gitu. Oh ya, kalau sudah masuk ikuti aja, dicermati apa yang sudah diposting di sana, itu biasanya lengkap kok di sana, sudah bisa Tapi kalau misalnya mau bergabung dengan komunitas kita juga bisa. Jadi kita tidak terbatas komunitasnya dari mana, kita ada dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bali juga gitu, dari Jogja, dan saya dari Batu gitu. Jadi ini kita seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari luar negeri juga boleh gabung. Ya, saya ikuti memang dari banyak kota di Indonesia. Cuman ini pertanyaannya Bu Endah, hanya sisa janur itu bisa dipakai untuk fermentasi atau ekoenzim? Oh, sisa janur. Iya, karena di Bali ini kan kita biasanya buat sesaji kayak gitu. Seperti bunga pacar dan lain-lain. Oke. Kalau janur itu keras sekali ya. Kalau janur saya rasa mungkin dimanfaatkan sebagai kompos saja. Tapi kalau kayak sisa bunga-bunga atau sisa buah-buahan yang dari sesaji itu sangat bisa dimanfaatkan untuk dipakai ekoenzim. Seperti itu. Ya, jadi kalau gini, jadi kadang-kadang ada yang bertanya, boleh nggak Bu biji-bijian saya masukkan gitu, misalnya biji alpukat. Nah, biji alpukat itu kan berat ya gitu. Kalau kita hanya bikin yang seperti ini ya jangan biji alpukat gitu. Kalau misalnya kita mau masukkan yang di tong yang besar gitu kan, saya juga bikin tuh di tong yang kapasitas 60 liter gitu ya, itu boleh dimasukkan beberapa biji. Itu dirajang dulu, biasanya saya rajang dulu biar lebih mudah terfermentasi. Seperti itu. Tapi kalau untuk janur, saya rasa itu terlalu keras ya kalau janur. Terus kemarin juga ada temen yang bikin mulai dari kulit durian. Nah itu ternyata juga bisa terfermentasi. Jadi di bulan pertama itu memang masih keras, tapi ternyata di bulan kedua, ketika panen itu sudah empuk sekali. Nah cuma kalau waktu ngaduknya harus hati-hati ya. Kalau yang dari kulit durian itu harus pakai alat ya biar tangan kita nggak luka. Tapi itu pun kalau bisa jangan menjadi bagian yang paling banyak gitu, tetap harus bagian kecilnya aja. Jadi kita tambahkan saja. Iya. Gitu. Terima kasih Bu informasinya. Pertanyaan yang lain bisa langsung di grup chat. Mungkin Pak Rudi kita kembali ke HKS sekarang. Ya, kita ke